Loka. Loka. Lokacast. Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku, Zahra, di Lokacast. Teman-teman Lokavlog semua pasti udah nungguin banget nih Lokacast 4 kita kali ini. Tema kita sekarang adalah aksesibilitas untuk disabilitas. Nah, aku sekarang nggak sendirian nih, aku ditemani oleh teman-teman disabilitas. Ya, ini dari komunitas Disabilitas Bergerak Indonesia atau DBI dan juga Sahabat Disabilitas. Nah, pasti penasaran banget kan mau kepo-kepo nih sama Disabilitas Bergerak Indonesia dan juga Sahabat Disabilitas. Mungkin untuk teman-teman DBI di sini nih ada Mbak Yesi, ada Mas Irfan, dan ada Mbak Alifa. Mungkin boleh nih kita kepo-kepo sebenarnya Disabilitas Bergerak Indonesia itu komunitas yang bergerak di bidang apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebetulnya disabilitas bergerak itu diinisiasi oleh 8 organisasi yang ada di Jawa Barat, khususnya seperti itu. Ada HWDI, kebetulan Bu Gustini juga sebagai inisiatornya. Ada dari Yayasan Difabel Mandiri Indonesia, ada dari Saudara Sejiwa Foundation, ada dari Mata Hati Indonesia, ada dari Bala Vision, ada juga dari Kerkatin dulu ya, ikut juga gitu dengan kita. Jadi intinya bahwa disabilitas bergerak itu adalah seperti pergerakan dari organisasi disabilitas maupun non-disabilitas yang punya concern yang sama gitu, bagaimana caranya untuk penyandang disabilitas itu memperoleh penghargaan, pelayanan, penghormatan dari pemerintah khususnya maupun dari masyarakat pada umumnya, berbasis kepada UNCRPD dan juga Undang-Undang Nomor 8. Tapi yang pasti itu sebagai hakikatnya manusia, bahwa semua manusia diciptakan sama, tapi yang membedakan itu adalah kemampuannya saja, seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan. Mungkin ini bisa memperkenalkan diri juga nih, dari Pak Irfan, dari Mbak Yasi, atau dari Mbak Alifa. Ini siapa nih yang mau duluan? Yang mau aku perkenalan dengan teman-teman Lokavlog? Baik, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifa Aulia Salsabila. Saya adalah seorang penyandang disabilitas netra. Saya totally blind. Saat ini saya sedang berkuliah di salah satu universitas negeri di Bandung, jurusan pendidikan khusus. Mungkin. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Yasi mungkin atau Mas Ito. Terima kasih banyak nih Mbak Alifa. Yeay. Ya, selamat malam untuk semuanya. Selamat malam Mbak Yesi. Perkenalkan, nama saya Yesi Endah Sundasari, asal dari Kabupaten Garut. Saya seorang, Garut, Jawa Barat. Saya seorang disabilitas daksa, pengguna kursi roda, paraplegi saya. Kebetulan sekarang kegiatan saya sehari-hari melakukan satu usaha pengolahan makanan ringan dengan merek dagangnya itu Kukebi itu. Kukebi. Kukebi. Di mana tuh Mbak kalau misal kita mau lihat-lihat nih usaha Mbak? Ada boleh. Di itu juga Instagramnya ada Kukebi Nuendah. Kukebi ya? U-K-E-B-I. Kukebi, ya. Kukebi itu singkatan, Mbak. Oh, singkatan apa tuh? Singkatan dari Kue Kenging Abdi gitu. Wah, bahasa Sunda. Mantap. Siap. Nuhun pisan ini. Mbak Yasi, dikit-dikit ya bahasa Sunda.
Ya, salam. Saetik. Oke, terima kasih banyak Mbak Yasi. Kemudian nih ada Mas Irfan sendiri nih, mungkin tadi belum memperkenalkan diri nih, teman-teman Lokavox kepo banget nih. Siapakah Mas Irfan? Oh, giliran saya lagi nih. Ya, perkenalan diri Mas. Oh, saya Irfan. Namanya Irfan berarti pakai P ya. P. Sudah kelihatan. Nggak bisa bilang F. Tenang naon ya bahasa Sunda ya. Ya, saya disabilitas daksa. Sekarang dipercaya juga untuk mengelola sebuah yayasan di Tangerang. Seperti itu. Tapi itu juga masih tergabung dalam Koalisi Disabilitas Bergerak Indonesia. Mungkin itu. Mantap. Oke, teman-teman juga bisa banget nih Lokavox kalau kepoin nih, banyak juga program-program menarik dan konten-konten menarik di platform Disabilitas Bergerak Indonesia. Itu bisa langsung ke Instagramnya ya Pak Irfan ya. Mungkin bisa diperkenalkan nih untuk teman-teman Lokavox Instagram dari DBI. Instagram DBI dismove.jabar@gmail.com kalau tidak salah, lupa lagi. Oh, emailnya dismove Jabar ya teman-teman. Ya. Sok mangga atuh langsung digas ke situ. Terima kasih banyak ya nih dari teman-teman Mas dan Mbak dari Disabilitas Bergerak Indonesia. Terus ini kita ada juga nih dari sahabat disabilitas. Ini juga sangat menarik ya, ini ada Pak Pemuji ya, atau Pak Mumu biasanya dipanggil Mas Mumu. Nah, ini boleh nih diceritakan nih sahabat disabilitas itu komunitas yang bergerak di bidang apa, dan mungkin bisa juga nih diperkenalkan Lokavox kepo. Pak Mumu ini siapa ya? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Muji Gosnanto. Biasa kalau di sahabat disabilitas saya admin di situ. Saya biasa dipanggil dengan Mumu. Keseharian saya pengurus yayasan. Jadi dari tahun 2000 saya sudah bekerja dan bergerak untuk teman-teman disabilitas daksa, dan saya sendiri juga disabilitas daksa polio kaki kiri. Jadi kaki kiri saya sangat lemah, jadi tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi alhamdulillah saya tidak berjalan dengan saya tanpa alat bantu, ya masih bisa. Kemudian untuk sahabat disabilitas ini adalah sebuah grup yang anggotanya dari seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ada yang dari Lampung, Kalimantan, terus ada yang kemarin sempat dari Malaysia, ada juga satu yang dari Mesir. Waktu cuman grup biasa, Mbak, awalnya grup biasa, kemudian setelah kita gabung, kita bikin kuis, kita bikin apa, akhirnya kemudian ketika ada teman yang sakit, ayo kita urunan, kita bantu. Jadi hanya sebuah grup, tapi grup ini berkembang dengan kita punya produk juga seperti ini cangkir yang mok yang saya pakai. Wah, jadi apa tuh Disabel Bersatu untuk Berdaya? Nah, ini logo kami, jadi mantap. Logo sahabat disabilitas Bersatu untuk Berdaya, karena kami pengen dari grup WA ini ketika pengen bangun teman-teman disabilitas untuk bersatu, yuk kita bersatu untuk berdaya. Nah, di grup ini grup diperbolehkan untuk iklan barang-barang produk-produk mereka, yang jualan apa, kemudian ada pelatihan bahasa Inggris, ada mungkin kalau teman-teman DPI tahu ya, seperti dengan YDMI, Yayasan Disabel Mandiri, jadi kita mengadakan pelatihan online, ada bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian kita sempat pelatihan ini juga menyulam itu juga. Kemudian ada yang terakhir ini kelompok menulis. Jadi teman-teman yang suka nulis kita kumpulkan, kemudian ini sudah jadi satu buku namanya Galamai. Nanti Galamai. Bisa itu terus masih ada proses-proses lagi, banyak teman-teman yang ketika masuk di kelas menulis kemudian keluar sudah punya novel, sudah punya ini ya lumayan lah. Benar-benar pemberdayaan ya untuk kita semua jadi, gitu ya. Saya dari Jogja, nanti mungkin nanti ada sedikit perbedaan, mungkin kalau teman-teman di Bandung, di Jakarta mungkin lebih pesat ya kemajuan tentang apapun bangunan dan sebagainya. Di Jogja sebetulnya kita udah mulai dari tahun 2000, tetapi ya Jogja kan kecil ya, tidak sebesar anggaran Jakarta mungkin atau ramai, tapi Pak itu
Itu Iya, banyak iya. banget turis-turis di Jogja gitu kan, jalannya juga luas. Iya, Mantap deh. seperti itu. Oke, Iya. kalau misalnya Pak Mumu sendiri nih, kita kepo nih, siapa Pak Mumu? Saya bekerja di yayasan, Mbak. Jadi dari tahun 2000 sampai 2009 saya bekerja di Pusat Rehabilitasi Yakum. Di situ saya bekerja di unit psikososial, jadi pendampingan anak, jadi semacam kayak konselor gitu. Kemudian di tahun 2009 sampai 2012 saya pindah di Koisdis Indonesia. Nah, di situ saya jadi pengurus kepala asrama. Kemudian dari 2012 sampai sekarang saya di Vovindis Indonesia juga. Jadi sebuah yayasan yang bergerak untuk vocational training. Jadi kita melatih teman-teman kursus di sini, kemudian kita ajarkan entrepreneurship, kemudian kita juga dampingi psikososialnya. Jadi dijadikan di sini supaya bisa pede, bisa berani. Nah, seperti itu. Tapi kami yayasannya cuma kecil, jadi mungkin kalau di Jogja tidak sebesar ada Sigap, ada Sabda, ada Cikal itu. Nah, kami masih kecil, jadi mungkin murid pun hanya bisa tampung 6 sampai 8 orang karena kita kecil, jadi ya sederhananya kecil ya kita istilahnya pelan-pelan dulu, dari kecil dulu, semoga nanti bisa lebih besar lagi. Amin, amin. Wah, tadi udah menarik banget ya, ini apa, dari Disabilitas Bergerak Indonesia dan juga Sahabat Disabilitas. Ini teman-teman yang mau kepo-kepo juga nih ke Sahabat Disabilitas bisa langsung cek Instagramnya ya, Pak Mumu ya. Iya, bisa. Ya, di @apa Pak Mumu? Mangga silahkan. Aduh, saya lupa. Siap, nanti teman-teman bisa lihat di description apa Instagram ini dan juga di Spotify ya. Nanti di sini kita sertakan kontak-kontak dari Disabilitas Bergerak Indonesia dan juga dari Sahabat Disabilitas. Nah, ini pasti teman-teman udah nggak sabar juga kan. Aku juga kepo-kepo banget nih mumpung di sini nih teman-teman yang pasti punya nih cerita-ceritanya masing-masing mengenai mobilitas kota. Wah, di sini Mas dan Mbak nih dari DBI dan dari Sahabat Disabilitas cukup aktif ya berkegiatan di kota gitu, di lingkungan tempat tinggalnya gitu, bermobilitas ya. Iya. Ya. Nah, gini Mas dan Mbak, yang kami resahkan nih, yang kami rasakan adalah perihal inklusivitas, khususnya untuk teman-teman disabilitas ini seringnya menjadi pertimbangan yang tidak dari awal direncanakan gitu. Bahkan beberapa saya pribadi menemui pertimbangan akhir, bahkan setelah proyek itu hampir selesai gitu, baru teringat, oh ya ini harus ada guiding block gitu, ini harus ada signage yang papannya tuh harus braille. Hal-hal seperti itu yang kadang tuh luput gitu. Sedangkan fasilitas publik ya, kalau misalnya kita berbicara dengan fasilitas publik, fasilitas ruang kota, itu kan harus universal. Maksudnya warga kota siapapun dia itu harus memiliki hak yang sama untuk menggunakannya gitu. Untuk ya kota juga harus memberi ruang untuk semua warga kota dapat mempergunakan fasilitas yang ada kan, karena itu dibangun dari masyarakat juga. Nah, mungkin ya aku pengen kepo-kepo banget nih dari teman-teman, mungkin siapa nih yang ingin bercerita duluan mengenai pengalamannya nih dari Mas dan Mbak, dan juga dari pemaknaannya sebenarnya disabilitas tuh jenis-jenisnya seperti apa, dan juga mobilitas kota untuk teman-teman disabilitas yang Mas dan Mbak rasakan tuh seperti apa sih, susah-susahnya tuh gimana gitu. Mungkin bisa cerita-cerita nih ke teman-teman Lokavox. Boleh? Oh iya, boleh. Iya. Sebenarnya kalau saya sendiri secara pribadi ya memaknai kemudahan bermobilitas itu sangat sederhana. Saya di sini memaknai kemudahan bermobilitas itu adalah saya bisa beraktivitas di sana dengan tanpa hambatan, dan saya bisa menuju atau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah tanpa kesulitan. Tadi sudah saya katakan di awal perkenalan saya bahwa saya adalah seorang disabilitas netra ya. Nah, perlu dipahami juga untuk semuanya bahwa tunanetra itu sendiri memiliki ragam kondisi gitu. Saya
adalah seorang disabilitas netra yang totally blind. Ada disabilitas netra yang low vision. Low vision ini dia masih memiliki penglihatan tetapi terbatas. Ada yang penglihatannya contohnya masih bisa lihat jauh tapi objek dengan jarak tertentu dia sudah tidak bisa lihat gitu. Ada yang hanya bisa melihat dengan jarak dekat atau ada yang juga hanya bisa melihat warna saja atau cahaya saja. Nah, yang seperti itu juga sebenarnya terkategorikan sebagai disabilitas netra yang tentunya juga tadi seperti sudah disinggung oleh Teteh ya, saya boleh manggilnya Teteh. Disinggung oleh Teteh, disabilitas itu juga adalah warga masyarakat yang perlu dipenuhi haknya sebagai manusia. Kami adalah manusia yang tentu kami harus dimanusiakan gitu. Dan saya dulu waktu SMA tuh kan kami tiap minggu saya dengan teman-teman kadang suka melakukan mobilitas gitu di kota, dipandu oleh guru OM kami. Kami orientasi mobilitas. Nah kami itu suka guyon. Ada beberapa tempat yang kami tuh suka bilangnya jalur ekstrim. Off-road. Jalur jalanan ekstrim gitu. Saya dengan teman-teman suka guyon seperti itu. Karena ya itu kadang apa tuh namanya trotoarnya itu suka ada banyak yang rusak. Lalu di sana guiding blocknya tadi udah disinggung. Di situ ada guiding block tapi disimpan pohon di situ. Waduh. Disimpan tiang listrik lah di situ. Papan iklan ada di situ. Bahkan kadang-kadang saat saya OM dengan teman-teman itu juga tidak jarang kami itu jalan di trotoar, motor itu nyelonong aja jalan di situ gitu. Padahal dengan jelas kami itu tunanetra yang bawa tongkat gitu. Nah di situ saya dan teman-teman berpikir ini apa namanya inklusivitas inklusivitas bagi kami itu tadi sudah disinggung juga betul, bukan hanya dari segi fasilitas saja tapi juga dari segi lingkungan masyarakat. Masyarakat nih aware enggak dengan adanya disabilitas di situ. Setuju. Contohnya misalnya saat kami membutuhkan bantuan untuk menyeberang gitu. Nah, saya juga pernah dengan teman-teman mendapatkan satu pengalaman yang kurang mengenakan saat kami menyeberang menggunakan jembatan penyeberangan karena di situ ada banyak di situ. Dan kami jujur kayak kapok gitu kalau menyeberang di jembatan penyeberangan itu mungkin dari segi aman memang lebih aman gitu, tapi itunya loh kadang sesuatu itu dibuat tapi justru tidak difungsikan sebagaimana mestinya gitu. Waktu itu coba jalan karena jalannya sangat ramai, coba deh jalan di jembatan penyeberangan walaupun dengan resiko kami berjalannya harus mutar lagi lebih jauh, tapi karena di situ tidak ada yang menyeberangkan ya sudah kami coba jalan ke situ dan itu di atas ada banyak tunawisma jadi kami ngeri sendiri gitu. Jadi dari situ ada saya sendiri jadi nggak mau lagi gitu jalan nyebrang pakai jembatan penyeberangan. Iya. Itu emang PR banget tuh karena di Jakarta sendiri juga kadang tuh tangga dari JPO atau jembatan penyeberangan orang ya itu tuh terlalu tinggi gitu dan di tangganya juga nggak ada guiding block. Jadi iya benar. Bingung benar gitu. Iya. Saya tuh saya tuh pernah nemuin ya. Jadi ketika turun dari JPO tiba-tiba langsung ada guiding block, langsung ada yellow tactile. Terus kayak bingung gitu, saya turun dari guiding block, terus tiba-tiba ada yellow tactile lah, orang di tangga JPO-nya aja, turun dari JPO, tiba-tiba ada yellow tactile, lah di tangganya aja nggak ada yellow tactile, ini gimana nih ya? Mengharapkan apa gitu teman-teman? Iya gitu, makanya kadang-kadang saya dan teman-teman itu mengandalkan pinggirannya aja, jadi kami itu mepet pinggir gitu kalau jalan, mengandalkan itu aja kan, karena guiding block itu kadang ada tapi ya itu tadi ditaruh pohon, papan iklan, tiang listrik dan lain sebagainya gitu. Itu berarti itu saya setiap berangkat kantor juga sering banget nih ngelihat teman-teman yang menggunakan guiding block itu gitu. Cuma kalau misalnya saya juga sering lihat guiding block yang ditaruhnya itu nggak benar, bahkan ini sebenarnya ada dua ya, aku lihatnya error by design, yang ngebangunnya itu nggak ngerti cara penempatan guiding block. Dan juga udah dibangun nih benar, cuma kitanya sendiri yang naruh nggak menjaga mobil lah di atas guiding block itu. Gitu. Itu
ada Iya, jadi pedagang kaki lima ada di situ gitu kan. iya. Iya bener. Itu aku juga merasanya ya ampun ini mendingan gak usah ditaruh sama sekali Ada lah. sekalian. Daripada Kalau dibilang kasarnya seperti itu gitu. bener Karena daripada kami ditaruh. juga itu membingungkan kami jujur ketika kami jalan di guiding block lalu tiba-tiba ada hambatan, apapun itu hambatannya kami bingung. Ini kami harus jalan kemana? Ke kiri. Taruh di situ saya jalan di sebelah di trotoar yang sebelah kiri gitu. Mau ke sebelah kanan itu mobil, ke sebelah kiri takutnya di situ kan ada saluran air dan lain sebagainya. Terus ini kami harus jalan gimana? Bener. Aduh aku aja tuh yang ngeliatnya gimana ini. Mendingan nggak usah ditaruh deh kalau emang nggak bener gitu naruhnya, biar ya udah nggak usah sekali aja ada yang lewat di situ dibandingkan orang yang lewat terus tiba-tiba celaka kan nauzubillah gitu. Nauzubillah, iya. Ya mungkin nih dari Mas dan Mbak yang lain nih, mungkin adakah pengalaman tentang yellow tactile atau ubin pemandu ya bahasa kitanya gitu. Pernahkah ada pengalaman-pengalaman? Aduh nih tiba-tiba gimana nih? Mungkin kalau saya menambahkan ya, yang lucu juga kadang-kadang yang dari dinas pekerjaan umum itu juga nggak taunya bukan guiding block tapi gading block. Jadi gading karena warnanya kuning gading mungkin ya. Jadi Waduh. kemudian mereka ngasih nama gading block. Padahal kan kalau diterjemahkan sebetulnya itu kan jalur pandu gitu loh ya. Iya, Jadi jalur pandu. itu untuk teman-teman tunanetra dan di sini juga di Bantul, di Jogja masih sama. Jadi kalau ujung-ujungnya selokan, ujung-ujungnya tiang listrik. Yang di Bantul kemarin lucunya ujung-ujungnya lampu merah. Sekarang udah Ya dibeli ampun. karena Ya ini terus ampun. kemudian juga sempat ada guiding block tapi di atasnya itu dipakai parkir ketika Nah teman-teman itu tunanetra sering ditemui Pak. jadi Sering sempat bikin ditemui saya Pak di marah Jakarta. gitu. Itu ketika teman-teman netra lewat ke situ dan dia nabrak, kan otomatis kan beberapa motor rubuh kan gitu. Itu yang tukang parkir marah-marah, saya berhenti tak marahin sekalian. Dia tahu nggak sih fungsinya ini apa gitu. Jadi kadang-kadang begini, implementasi di bawah itu kurang ini loh. Istilahnya mereka juga kurang diajarkan bahwa ini sebetulnya menurut saya kampanyenya atau sosialisasinya itu kurang. Jadi ketika ada guiding block untuk apa itu harus mungkin seperti yang iklan layanan masyarakat di TVRI atau di TV itu dimasukkan di situ, jadi teman-teman tahu oh dari masyarakat itu tahu ini guiding block untuk apa. Kemudian kalau saya mungkin nanti Mbak yang pakai kursi roda bisa menambahkan, kalau saya mewakili teman-teman Daksa itu yang kesulitan adalah sebenarnya kalau kami musuhnya malah tangga. Karena kalau teman-teman yang pakai kursi roda itu kan susah ya kalau tangga. Saya pun sendiri kalau kaki kiri saya masuk ke tangga, aduh kalau tangganya terlalu tinggi, aduh bisa susah sekali gitu. Jadi yang pakai tangga, kemudian tangga tanpa handrail itu seperti pegangan dulu Mbak. Jadi kayak kita masuk tanpa pegangan, waduh. Saya sendiri kalau ada orang yang sekarang mas boleh gandengan enggak? Ya kalau yang lewat mas, kalau yang Mbak gitu, sementara saya kan gemuk, kalau ketarik dia jatuh malah repot. Jadi yang ada handrailnya. Kemudian satu yang lucu juga dan rumah sakit seperti rumah sakit di Indonesia kebanyakan ya, terus di Jogja sendiri hanya satu rumah sakit yang akses untuk disabilitas, yaitu di RSUGM. Itu keren gini, bayangin dari parkir aja kami yang kan biasanya kami teman-teman yang Daksa banyak yang pakai roda 3 ya, jadi ada sespan, jadi motor dengan keranjang samping. Itu ketika kita mau parkir aja udah diusir, Pak ini nggak boleh buat parkir Pak. Dan satu lagi teman saya lucu di RS Sarjito itu ada tulisannya parkir di itu ada simbol kursi rodanya. Berarti kita boleh parkir di situ. Nah, tapi itu sama petugasnya dimarahin, nggak boleh Pak, cuma di situ buat ambulan. Ya kita ngeyel aja Pak. Ini simbol kami. Ini mobil kita udah ada tulisannya, mobilnya udah ini Tuno Daksa udah ada. Kenapa nggak boleh parkir di situ? Jadi implementasi ke bawahnya itu tidak dikasih tahu. Akhirnya setelah kita ngeyel-ngeyel, ya udah kita maksa aja kita parkir di situ, memang hak kita itu. Nah, itu. Kemudian juga yang baru melakukan uji aksesibilitas hanya RSUGM. Jadi RSUGM itu karena bangunan baru itu sudah akses banget. Jadi kita punya parkir khusus dan parkirnya itu di dekat
UGD gitu, dekat UGD di dekat pemeriksaan. Jadi ketika teman-teman sakit tuh langsung turun, satpam udah lari ke situ, mari kita bantu, ayo kita bawa kemana itu sudah ada. Kemudian kamar mandi nih Mbak. Jadi banyak tulisan kamar mandi dengan tulisan disabilitas. Tetapi teman-teman masuk kursi roda nggak bisa gerak gitu. Masuk itu kan pintunya mungkin kekecilan, ada yang bisa masuk tapi di dalam dia nggak bisa nutup pintunya lagi, ada yang bisa masuk di dalam luas tapi dia nggak ada pegangan untuk dia pindah ke klosetnya. Nah itu hal-hal yang seperti itu yang kurang ya. Nanti mungkin teman tadi Mbak siapa yang Pak kursi roda bisa menambahkan. Mungkin itu tuh dari saya. Wah, bahkan rumah sakit ya Pak ya. Ini saya cukup wah gitu. Harusnya maaf, boleh menambahkan sedikit? Iya, mangga. Terkait dengan kamar mandi itu ya, kadang-kadang juga ada yang tidak menggunakan simbol untuk tunanetra. Wow. Jadi kalau misalnya tunanetra salah masuk toilet wanita untuk pria mungkin Iya. kalau kejadian gitu gimana? Karena simbol-simbol penanda khusus gitu di tempat-tempat umum bagi tunanetra itu masih sangat kurang sebenarnya. Yang saya rasakan seperti itu. Aku iya. Ini saya setuju ya, karena gini, ketika kita ngomongin nih mobilitas, ketika kita ngomongin aksesibilitas, ketika kita ngomongin transportasi gitu, mindset yang ada di kepala kita ini bahkan oleh para pemangku kepentingan ya, karena beberapa kali saya juga menemukan nih itu ya udah perihal jaringan yellow tactile, jaringan lift untuk transportasi publik, jaringan rem gitu, gimana dikasih modul rem gitu biar kursi roda bisa naik. Cuman permasalahan yang menurut saya tuh vital ya, tapi ini terlupakan banget, masalah signage, masalah rambu gitu. Fungsi rambu kan untuk tadi menjaga keamanan, ngasih tahu arah, ngasih tahu arahan. Nah, sedangkan gimana caranya kalau rambu itu nggak dari huruf braille atau rambunya tuh hanya sebagai visual aja, nggak ada by omongan, by suara gitu, tidak inklusif. Itu gimana caranya? Berarti kan sama aja tidak menyediakan sarana ya untuk teman-teman disabilitas bermobilisasi dengan aman, karena nggak ada rambunya gitu. Gimana gitu, ada cuman nggak bisa mengakses. Aku setuju banget tadi sama Mbak Alifa gitu, perihal rambu. Ini mungkin dari teman-teman disabilitas yang menggunakan kursi roda nih. Ya. Bagaimana nih? Ya izin, saya kan pengguna kursi roda ya Mbak ya. Khususnya yang di kota saya ya, di Garut khususnya, masih sangat tidak ada lah gitu fasilitas untuk kursi roda, apalagi di jalan. Kan kayak trotoar gitu. Kalau trotoar kan kalau dari jalan agak tinggi ya gitu, tapi susah gitu. Terus ketika trotoarnya itu ada juga kan, trotoarnya juga dipakai sama jualan yang di pinggir-pinggir jalan. Jadi kadang ketika kita berjalan di jalan itu malah di bahu jalannya, di jalannya aja gitu. Karena ketika kita mau di trotoar juga susah, kursi roda susah berjalan di trotoar. Jadi di jalan rayanya gitu, kita hampir pinggir-pinggiran dengan mobil gitu kalau itu. Jadi kan sedikit agak takut juga kita ke senggol atau apa gitu ya. Karena kan kalau mau naik ke kursi ke trotoarnya juga susah juga. Dari jalan ke trotoarnya cukup tinggi, terus udah gitu trotoarnya juga dipakai sama yang jualan di pinggir-pinggir jalan, jadi kita nggak bisa mengakses itu. Terus yang saya rasakan juga kebanyakan masih banyaknya gedung-gedung perkantoran dan seperti bank dan lain sebagainya, itu yang seperti tadi Mas Muji bilang, banyak tangga-tangga yang belum ada ramnya gitu. Jadi sangat menyulitkan kami sebagai pengguna kursi roda untuk mengakses ke dalam. Seperti saya kan aktif di UMKM ya. Ketika ada kegiatan-kegiatan dengan teman-teman UMKM yang kebetulan kegiatannya itu yang ada tangganya, ya pastilah
Ya, ketika di lantai 2 kebayang. diangkat. Karena jadi kalau makanya saya sering bilang gini, waktu itu juga pernah kegiatan dinas koperasi UMKM itu, kebetulan waktu itu ada juga bupatinya di situ, beliau hadir dan kegiatannya itu yaitu ada tangga, saya harus diangkut sama teman-teman agar bisa ke tempat Naik ke itu. atas. Malah bilang ya bapak itunya bilang, oh iya ya, Cina harusnya ini ada minimal ada RAM atau sebelum ada lift ya ada RAM biar nggak sulit ya kata saya juga bilang gitu. Iya Pak, kata saya mungkin nggak akan merepotkan orang lain ketika akses itu ada. Jadi kalau akses itu nggak ada, mungkin saya merepotkan orang lain untuk saya diangkut ke tempat itu gitu ya, biar bisa diakses ke tempat tingkat 2 itu, karena belum ada lift dan tangganya juga susah diaksesnya, jadi harus diangkut gitu. Baru keingetan juga, oh iya ya ini harus ada, insya Allah nanti akan diperhatikan gitu, akan baru coba keingetan. Makanya emang mungkin juga sih kita jangan terlalu juga menyalahkan mungkin karena ketidaktahuan atau apa. Jadi makanya kenapa kita sebagai kayak saya sebagai pengguna kursi roda tetaplah beraktivitas di luar biar mereka tahu kalau kita itu ada gitu kan. Jadi keingetan gitu ya. Berikan edukasi juga ya Bu ya, dan kampanye ya benar. Ya, jadi mungkin kita jangan berpikiran jelek lah gitu ya. Mungkin karena kita jarang keluar, meskipun undang-undang kan emang udah ada, tapi mungkin sosialisasinya mungkin belum maksimal. Jadi kan kadang suka kelupa atau apa. Jadi ketika kita keluar, kita ada di lingkungan mereka, jadi keingetan, oh ternyata iya kita itu ada dan memerlukan gitu. Jadi kan itu bisa sedikitnya mengedukasi juga agar bahwa itu harus ada karena kita memang ada dan membutuhkannya gitu, seperti itu. Tapi tadi menarik banget ya, bahkan untuk di tempat-tempat yang menurut saya itu cukup penting ya, kayak rumah sakit, kemudian kantor pemerintahan, badan jalan gitu-gitu, itu belum mempertimbangkan hal itu, padahal harusnya aset-aset pemerintah itu udah ada guidelines yang jelas, acuan yang jelas gitu. Sebenarnya pertimbangan disabilitas tuh harusnya sudah masuk dalam tahap awal proyek. Ini menarik juga nih untuk teman-teman Lokavox nanti atau mungkin yang sudah berada di proyek-proyek pembangunan mungkin bisa lebih diperhatikan nih. Kemudian ini juga nih yang menariknya juga ternyata perihal penyediaan sarana bagi kita semua secara inklusif termasuk teman-teman disabilitas itu bukan hanya perihal secara langsung kayak yellow tactile, signage braille atau enggak JPO yang ada liftnya kan, tetapi tadi ya di pedestrian itu ada PKL atau ada ada parkir motor. Nah, penertiban itu juga termasuk salah satu upaya penyediaan atau penjaminan sarana bagi teman-teman disabilitas ya, seperti itu gitu. Ya Mbak, menambahkan sedikit tadi ada syarat. Jadi untuk aksesibilitas itu pertama adalah nyaman, kemudian yang kedua adalah aman, dan yang ketiga adalah mandiri. Nah itu yang kami harapkan. Saya merasakan seperti Mbak Yesi Indah karena saya pernah kecelakaan, kemudian saya pakai kursi roda 1 bulan saya. Jadi ketika naik tangga itu digotong itu ya Allah, kita rasanya oh ya Satrio awas udah kamu diam aja, tenang aja. Gimana kita tenang, orang ditarik sana sini takutnya kan jatuh. Jadi kalau ketika kita naik tangga dan digotong rame-rame itu pertama tidak nyaman, ada takut jatuh, ada ngerepotin orang, ada apa dan sebagainya. Tapi perasaan itu campur-campur. Jadi harapannya ketika membuat akses adalah satu aman, nyaman, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi kami berharap ketika ada akses itu kami mandiri, itu nggak butuh dibantu orang lain gitu loh. Kita udah bisa jalan sendiri lewat RAM, kita udah bisa masuk lift sendiri, bisa masuk kamar mandi sendiri dan bebas. Jadi itu nyaman, aman. Kemudian satu yang saya tambahkan, mungkin nanti Mbak tadi bisa menambahkan tadi kenapa guiding block warnanya kuning.
Nah, ini jangan salah. Kenapa tuh Pak? Kalau zaman dulu karena wah yang menang Golkar warnanya kuning. Enggak. Waduh. Dan dulu yang Kenapa tuh PDI teman-teman menang Okafox? Kuning kayak jenis ada salah satu di pasar itu diganti warna merah karena PDI yang menang. Sebenarnya nggak seperti itu. Karena warna kuning itu adalah batas pandang dari teman-teman tunanetra yang low vision. Jadi mereka bisa bisa lihat warnanya, kata teman-teman saya juga. Iya benar. Yang kita lihat warna kuning. Benar ya Pak ya? Nah, kemudian juga satu yang perlu saya sampaikan juga teman-teman ketika di kampus itu perlu ada sebuah pembelajaran bagaimana menolong teman-teman penyandang disabilitas. Jadi jangan-jangan tahu-tahu ketemu Mbak Yasi Indah langsung didorong, Mbak saya bantu, saya dorong. Nah, ada kejadian lucu. Kejadian lucu itu gini. Jadi kita mau nampil waktu itu saya dan teman-teman di Yakum dulu kita mau tampil di Senada Dharma. Panggungnya tinggi Mbak di atas, kita akan kita nyanyi gitu. Teman saya ada namanya gendut, Mas Kukuh itu gendut, terus kemudian Pak kita bantu Pak. Yang dibantu apa? Kreknya itu dibawa ke atas, orangnya tinggal di bawah gitu. Iya. Ini yang dibantu. Oh ya mas, ini mas aku tinggal aku di sini gitu. Terus aku bilang, katanya kamu dibantu. Kita berdua kayak, lah ya yang dibantu di bawah itu kreknya mas, bukan saya. Kemudian juga apa? Teman-teman menggandeng teman-teman tunanetra itu jangan seperti menggandeng pacar. Iya. Kadang itu kejadian satu kejadian lucu dan membuat saya merasa berdosa. Jadi saya menggandeng teman saya yang tunanetra itu dari teman dari Mitra Netra waktu itu mungkin teman-teman tahu ya Mitra Netra di Jakarta. Saya gandeng seperti saya gandeng pacar, kita ngobrol-ngobrol. Nggak tahu saya itu ada papan tulis yang putih itu yang di tengah itu ya, tiangnya di tengah. Whiteboard itu ya. Kita masuk jedor, wah itu kepalanya lu pelentung di batok itu udah merah itu. Aduh dia. Iya. Nah, terkait dengan hal itu saya juga sebenarnya merasakan gitu. Kadang mungkin orang itu niatnya memang membantu, tetapi mungkin tadi karena pengetahuannya yang masih belum luas gitu tentang bagaimana sih itu disabilitas dan seperti apa ketika berinteraksi dengan disabilitas, jadinya sedikit kurang tepat gitu caranya gitu. Kadang kayak main langsung ditarik gitu. Iya, betul. Ada kayak digusur gitu. Padahal nih kalau saya boleh beritahu cara menuntun tunanetra yang benar ya. Iya. Kami yang harus memegang, bukan kami yang dipegang. Biasanya pegang pundak, Mbak. Iya, kami yang pertama kalau mau berinteraksi dengan kami, sentuh kami dulu. Biasanya kami disentuh di bagian pundak, itu satu. Kalau mau mengajak, misalnya awal pembicaraan dulu gitu. Nah, sentuh kami dulu di bagian pundak. Lalu kemudian tawarkan kami dulu perlu bantuan atau tidak. Perlu bantuan atau tidak, mau kemana gitu, biar saya bantu. Nah, baru setelah itu, mohon dipahami apabila kami sedikit meraba teman awas yang mau menuntun kami itu. Nah, kami itu akan langsung memegang bagian siku tangan dari teman yang akan menuntun. Jadi bukan kami yang dipegang, tapi kami yang memegang. Nah, itu caranya yang tepat. Lalu ketika misalnya jalan sempit, tangannya itu dikebelakangkan, sehingga kami akan otomatis langsung ke belakang. Kan kalau memegang itu samping-sampingan. Kalau jalan sempit, kami akan langsung ke belakang gitu. Kalau misalnya jalan di trotoar, jalanannya itu di sebelah kanan, tempatkan kami di sebelah kiri, begitupun sebaliknya. Nah, kurang lebih seperti itu sih gitu. Itu yang sebenarnya masih kurang dipahami juga oleh masyarakat. Makanya tadi saya bilang bukan hanya infrastruktur yang harus inklusif, tapi juga masyarakat. Iya, lebih cocok masyarakatnya benar. Wah, oke. Itu perspektif yang menarik, dan itu salah satu mungkin ini perubahan mindset ya ketika kita ngomongin penyediaan sarana, atau mungkin bukan penyediaan sarana, penjaminan aksesibilitas yang inklusif gitu. Itu menyangkut juga nih hal-hal di luar teknis, kayak seperti misalnya tadi ya, kita sama-sama membahu menolong, kemudian juga penertiban yang dilakukan oleh aparat mungkin ya untuk ruang-ruang publik yang fungsinya tidak seharusnya seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sekiranya kurang diperhatikan mungkin ya. Ini juga dan terkait utamanya sosialisasi ya. Gitu, edukasi untuk kita semua. Karena ya saya juga mengakui sih perihal aksesibilitas untuk disabilitas, karena
mayoritas dan mungkin karena tidak setiap hari melihat juga sepertinya, jadinya tidak terlalu familiar dengan hal-hal tersebut seperti itu. Nah, mungkin apakah ada yang ingin diceritakan lagi nih dari mungkin Irfan? Izin dulu. Ya, mangga. Mbak Yesi. Ya, selain seperti tadi yang di itu untuk lama ini yang saya rasakan juga khususnya di Kabupaten Garut gitu ya, transportasi umumnya masih belum akses untuk disabilitas, khususnya saya sebagai pengguna kursi roda. Jadi ketika akan mengakses angkutan umum juga sangat kesulitan sekali buat saya gitu. Angkutan umumnya masih belum aksesibilitas, terus kadang supirnya juga masih kadang banyak juga ada teman-teman yang padahal dia tidak pakai alat bantu ya, tapi emang seorang disabilitas yang jalannya mungkin agak susah, ketika memberhentikan mobil untuk dia naik kadang suka diabaikan sama supirnya itu karena mungkin susah atau apalah gitu. Terus apalagi saya sebagai pengguna kursi roda ketika akan naik angkutan umum itu kan sangat susah sekali ya. Saya naik mobil juga harus dibantu naiknya gitu. Kalau naik umum juga kalau naik mobil saya harus di depan karena kalau di belakang susah kalau naiknya ya gitu. Ketika naik angkot emang sih yang saya rasakan, saya pernah naik angkot di sini gitu ya. Supirnya baik, tapi kadang kitanya yang jadi nggak enak gitu. Kita harus naik di depan, terus saya kan pakai kursi roda harus dibawa, disimpan di belakang, membutuhkan ruang yang sangat menyita gitu ya gitu. Jadi harusnya kan itu satu kursi itu bisa berapa orang, karena ada kursi roda saya kan jadi berkurang juga gitu ya itu penumpangnya. Jadi nggak enaknya kita ya bayarnya juga emang harus lebih lah, kasihan juga ke supirnya gitu. Jadi kebanyakan emang yang saya lakukan itu ya udah kalau nggak naik angkot. Karena kalau dihitung-hitung juga ya kehitung mahal juga, jadi lebih baik sewa mobil gitu Mbak. Jadinya teh emang padahal kan sebenarnya mah undang-undang, peraturan dan apa kan udah ada ya tentang transportasi untuk disabilitas, orang tua yang sakit itu udah ada peraturannya ya gitu, yang undang-undang berapa itu teh udah nomor 8 nomor 22 bukan yang undang-undang yang nomor 22 itu yang tahun 2009 yang pasal 21 itu kan ada di situ untuk orang tua, bukan hanya disabilitas aja, orang sakit gitu, anak-anak itu kan harus diberikan perlakuan khusus udah ada, tapi mungkin karena emang sosialisasinya belum nyampe. Jadi penyedia jasa juga tidak memperhatikan itu gitu ya, apalagi abang-abang sopirnya juga belum tahu mungkin. Ya mungkin alangkah baiknya ketika undang-undang itu ada ya disosialisasikan agar nantinya bisa dilaksanakan juga. Ya karena itu salah satu yang menjadi hambatan saya sebagai seorang pengusaha lah ya, kecil-kecil juga transportasi. Jadi penghasilan saya dalam berusaha itu kebanyakan keluar untuk transportasi gitu. Jadi karena emang mahal gitu kami sebagai disabilitas, apalagi pengguna kursi roda, karena tidak bisa mengakses alat transportasi yang ada di sini, khususnya di Garut, karena memang belum akses gitu. Mudah-mudahan ke depannya itu juga bisa diperhatikan agar kami bisa bermobilitas dengan lancar dan tidak ada hambatan, agar usaha yang kami lakukan juga bisa berjalan juga dengan lancar. Wah, Mas Damban, aku sebenarnya masih pengen banget nih ngobrol-ngobrol sama sahabat disabilitas dan juga disabilitas bergerak Indonesia. Tapi ya sayang banget nih kita
sudah menemui akhir dari podcast 4 kali ini. Mungkin nanti dilanjut lagi ya. Nih teman-teman Lokavlogs, jangan lupa nih tungguin Lokakes 5. Kita masih tetap membahas mengenai aksesibilitas untuk disabilitas. Wah, makasih banget ya. Ini aku jadi bisa nih dengerin langsung dari Mas dan Mbak semua. Biasanya kan kalau misalnya nih aku berangkat ngantor atau nggak pulang ngantor atau nggak lagi di transportasi umum, itu kan biasanya suka ngeliat ya teman-teman disabilitas misalnya lagi jalan di trotoar, atau waktu itu juga pernah di Transjakarta juga kesulitan nih naik JPO. Nah, tapi sekarang aku bisa dengar langsung nih dari teman-teman, jadinya merasa kebayang banget nih apa yang teman-teman butuhkan, bagaimana kondisi saat ini ya, kondisi existing sarana dan prasarana disabilitas yang masih perlu banyak PR nih sebenarnya di ruang-ruang kota kita, itu benar-benar mempengaruhi kemudahan aksesibilitas dari teman-teman disabilitas ini. Wah, ini makasih banget ya Mas dan Mbak dari Sahabat Disabilitas dan juga dari Disabilitas Bergerak Indonesia. Nah, teman-teman Lokavlogs, tunggu di Lokakes 5 ya, kita akan membahas lebih lanjut nih. Oke, kalau misal seperti ini, kita bisa apa ya? Tapi sebelum itu, kita akhiri dulu Lokakes 4 kali ini. Aku Zahra Hairunisa dari Lokakes 4. Dadah teman-teman Lokavlogs semua. Lokakes.